Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya'i Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati jami'i ulama'in al-kiram, khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa jami'i masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Matengku Toha Karawang, Matu Bagus Bagri Sempuru, Abu Yatim Yati Banten, Abu Syair Martama Jahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajosin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat minal masyriqi ilal maghrib wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukurillah, kita berada di hari pertama tahun 1442 Hijriah. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam, tahun baru kita semua 1442 Hijriah. Semoga dosa kita di tahun lalu Allah ampuni, dan di tahun ini Allah berikan kekuatan lahir dan batin bagi kita untuk menjadi hamba-hambanya yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, pagi ini cuaca begitu cerah menyambut awal tahun Hijriyah. Bisa mendengarkan nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga besarnya dari Allah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat saya yang memang mirip kepompong, yaitu Aki Udin dengan Syahruddin Haris, yang selalu membimbing saya membagikan postingan ini kepada teman-teman yang lainnya, yang memang Ki Udin ini temannya luar biasa. Ki Udin ini memang diterima di langit walaupun kurang diterima di bumi. Terima kasih Aki Udin. Juga KM kelas, yaitu Ustadz Farid Mawardi, bersama sekretaris kelas yaitu Ejen Kamaluddin Abdullah, yang walaupun hadirnya sambil ngagoler karena habis nonton Bayern Munchen PS Lyon. Menang mana, Jen? Bayarnya. Kemudian ada Haji Dadang, Ketua MWC Kecamatan Cibuaya, ada Ustadz Yusuf Bakhtiar, Ketua MWC Kecamatan Ciampel, para teman-teman NU lainnya di seluruh tanah air, selamat bergabung. Dan teman-teman alumni Cipasung, ada senior saya Bapak Insinyur Ai Hambali, ya, ada Haji Mukhtar Kot, ada Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, tentu bersama dua pengawalnya yaitu Uceng dan Ucup. Ada Ibu Rina, terima kasih Bu. Ada Ari Syamsuddin, ada Cak Fauzi, Wakil Bendahara PCNU Kerawang yang sekarang sedang uzlah di gunung. Kemudian ada Bang Haris Hara, ada Napak Tiras Al-Fakir, ada Kang Agus Ridwan bersama istri di Tangerang.
ada Ibu Rosita Suhendar, Karawang, Kang Dadang Syamsul Huda, Subang, terima kasih Kang Dadang, di share ya, seperti Aki Udin biar yang ngajinya lebih banyak. Ada senior saya Kang Ustadz Abdul Mukti Permana, terima kasih Kang Ustadz. Kemudian Saturui Cau, mending ya, itu Sudang Saturui Cau. Ada Kang Ahmad Mustain, ajengan kita, terima kasih ajengan. Mohon doanya. Ada R. Deden Ismatullah R, Raden Deden Ismatullah kaknya ya. Kemudian teman-teman yang lain. Suatu ketika beliau inspeksi, mengawasi, memperhatikan penduduk kota Homs. Homs itu ya, adalah salah satu kota, nama kota di Suriah sekarang. 3 kota terbesar di Suriah. Mohon maaf ada gangguan sedikit. 3 kota terbesar di Suriah. Yang pertama Damaskus, yang kedua Aleppo, yang ketiga Homs. Yang Masya Allah, sekarang keadaan 3 kota besar di Damaskus yang punya sejarah sekarang porak-poranda akibat perang saudara, bernuansa SARA. Di Suriah sana keadaan memang sangat mengkhawatirkan. Kenapa Suriah bisa porak-poranda seperti itu? Karena mereka terprovokasi oleh adu domba pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rakyatnya dipengaruhi untuk memberontak kepada penguasa yang ada. Penguasanya juga tidak ingin melepaskan kekuasaan begitu saja. Penguasa dipersenjatai oleh negara tertentu. Rakyatnya yang para pemberontak itu juga dipersenjatai oleh negara lain yang juga sama menginginkan Islam porak-poranda. Akhirnya Damaskus, Aleppo, Homs, dan kota-kota lain di Suriah sekarang menjadi kota yang sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Jaga persatuan, jaga ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah harus senantiasa ditanamkan dalam setiap hati anak bangsa agar bangsa ini tetap bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ada Cak Fauzi ya. Nah, Homs ini termasuk kota yang bersejarah. Banyak tokoh-tokoh dunia yang lahir di sini, bukan hanya tokoh muslim. Dan di Homs itu sebelum terjadi perang, termasuk sebuah kota yang heterogen, berbagai agama ada di situ, mayoritas muslim, tapi juga tidak sedikit Kristennya, ada juga sebagian Yahudi, dan sebagian yang lainnya. Tapi sekarang, gara-gara perang, kota ini porak-poranda, rata dengan tanah. Hanya kurang lebih menurut berita yang saya baca tinggal sekitar 2.000 orang penduduknya. Yang asalnya hampir 1 juta, sekarang tinggal 2.000 orang. Karena sebagian terbunuh, sebagian juga mengungsi ke negara-negara lain yang dianggap mereka lebih aman. Suatu ketika Abi Darda ini mengawasi infeksi ke kota Homs ini di Suriah, yang tentu sudah di bawah kekuasaan wilayatul Islam. Faqala, kemudian setelah melakukan penyelidikan pengawasan, Abu Darda berkomentar, ala tastahyun, apakah kalian tidak malu wahai penduduk Homs?
Tubnuna ma la tuskinun wa ta'maluna ma la tudrikun wa tajma'una ma la ta'kulun. Innal ladzina kanu qablakum banaw shadidan wa jama'u katsiran wa amalu ba'idan fa asbahat masakinuhum kuburan wa amaluhum ghururan wa jam'uhum buran. Apakah kalian tidak mau? Apakah kalian tidak malu, tidak merasa malu? Kalian bangun gedung-gedung pencakar langit. Kalian bangun gedung-gedung yang megah, yang mewah. Sementara la tuskinun, akhirnya kalian tidak bisa menempati, tidak bisa tinggal di dalamnya, tidak bisa menikmati kemegahan, kemewahan dari gedung-gedung yang kalian buat, yang kalian bangun. Wa ta'maluna ma la tudrikun, kalian berangan-angan terhadap sesuatu yang tidak kalian akan temukan. Wa tajma'una ma la ta'kulun, kalian kumpulkan sesuatu yang tidak mungkin kalian makan. Ketahuilah innal ladzina kanu qablakum banaw syadidan, sesungguhnya orang-orang yang hidup sebelum kalian itu, mereka dirikan, mereka bangun gedung-gedung yang kokoh, yang kuat. Wa jama'u katsiran, mereka kumpulkan harta dan kekayaan yang banyak. Wa amalu ba'idan, mereka punya angan-angan, cita-cita yang begitu jauh, begitu tinggi. Berangan, berhayal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fa asbahat masakinuhum kuburan. Tapi apa yang terjadi? Gedung-gedung yang mereka tinggali itu akhirnya menjadi kuburan mereka sendiri. Harapan mereka, angan-angan mereka menjadi angan-angan yang berterbangan, tidak karuan. Harapan mereka, harapan tipuan. Dan wajam'un buron, tabungan-tabungan mereka, harta kekayaan yang mereka tumpuk, akhirnya hilang, sirna begitu saja ditelan bumi. Artinya nasihat Abu Darda kepada penduduk Homs ini juga berlaku bagi kita. Jangan terlalu berlebihan dalam segala hal. Saya sering mengulangi itu, apa yang disampaikan oleh guru kita Bahyai Mustafa Bisri. Jangan berlebih-lebihan. Kita mengejar dunia ini ya sekenanya saja, seadanya saja. Kita nikmati yang Allah berikan. Jangan berhayal, berangan-angan dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan bisa kita nikmati. Wa qala Ali bin Abi Thalib li Umar bin Al-Khattab li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Berkata dua orang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib kepada sahabatnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, idza aradta an tulqiya sahibaika farqa gamisaka wa khsib na'laka wa aqsir amalaka wa kul duna syabaq. Wahai Umar, jika engkau ingin berteman, ingin menemui dua sahabatmu, sahibaika itu dua sahabat yang dimaksud di sini adalah Kangjeng Nabi junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya dapatkan keterangan ini dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, intelektual muda NU, harapan masa depan NU. Gus Ulil Absar, saya tanya langsung kepada beliau, luar biasa. Beliau masih sempat menjawab pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan sahibaika itu. Dan beliau menjawab, sahibaika di sini adalah Kangjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terima kasih Gus Ulil, semoga bersama Ning Inasnya sehat-sehat selalu ya, ada dalam lindungan Allah. Jika kamu ingin berteman, menemui dua sahabatmu yaitu Kangjeng Nabi dan Abu Bakar, farqa qumisok, maka kamu hendaklah tambal gamismu. Waksib na'laka,
Kamu jangan pakai sendal yang mahal. Wa aksir amalaka. Perpendek angan-anganmu. Jangan kau perbanyak, jangan kau tinggikan angan-angan, jangan kau banyak khayalan. Wa kul duna syaba'i. Makanlah, tapi tidak usah terlalu kenyang. Ini merupakan siloka kalau orang Sunda bilang ya. Bahasa majaz yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada sahabatnya itu Umar bin Khattab. Artinya apa? Intinya jika kita mau menjadi temannya Kangjeng Nabi, mau bertemu bersahabat dengan Kangjeng Nabi, kalau tidak di dunia ya tentu di akhirat. Ini berlaku juga buat kita, bukan hanya Sayyidina Umar. Hiduplah sederhana. Artinya jangan terlalu mewah. Ya saya kemarin pernah sempat ngomong, punya mobil cukup satu saja. Motor ya kalau nggak satu ya dua lah untuk anak sekolah. Rumah cukup satu saja, istri juga cukup satu, nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah peteng-tengan, tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Insya Allah kalau kita bisa hidup sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan, maka kita akan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa usa Adam ibnahu Syithan. Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, pernah memberikan wasiat kepada anaknya yaitu Syis alaihissalam, yang juga jadi nabi. Bi khamsati asya'a, dengan 5 hal. Wasiat 5 hal ini diwasiatkan oleh Nabi Adam kepada putranya, yaitu Nabi Syis. Yang pertama, wa amarahu ayyusiya biha auladahu. Dan yang 5 hal ini diperintahkan oleh Nabi Adam untuk diwasiatkan juga kepada anak-anaknya Nabi Syis. Berarti cucu dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti sama, wasiat ini berlaku untuk kita karena kita anak cucunya Nabi Adam. Yang pertama, awwaluha qala lahu. Wasiat yang disampaikan Nabi Adam kepada putranya itu Syis alaihissalam. Qul li auladika la tatma'innu lid dunya fa inni itma'nantu bil jannah al baqiyah fa akhrajani Allahu minha. Katakan kepada anak-anakmu, Syis, la tatma'innu lid dunya. Jangan pernah merasa tentram dengan dunia ini. Jangan pernah merasa damai, tenang, nyaman dengan kehidupan dunia ini. Karena kita punya deposito yang miliaran di bank, hidup kita merasa tenang, hati kita merasa damai. Karena kita punya sawah yang luas, hektaran bahkan puluhan hektar, hati kita merasa damai, merasa tentram. Jangan karena kita punya jabatan yang tinggi, dikagumi orang, dihormati orang, hati kita merasa nyaman. Kenapa demikian? Fa inni itma'nantu bil jannatil baqiyah fa akhrajani Allahu minha. Jangankan di dunia, aku saja bapakmu Syis, kata Nabi Adam, merasa tenang, merasa tentram di surga yang abadi ya. Itu Allah keluarkan karena dia merasa tenang itu, merasa damai. Karena saking damainya, saking tenangnya, akhirnya aku tergoda sehingga Allah mengeluarkan aku dari surganya. Apalagi kamu masih hidup di dunia, lalu kamu merasa tenang, merasa aman. Terima kasih Ki Udin, walaupun sedang ngaji tapi Ki Udin ini luar biasa. Memang Ki Udin mirip kepompong, bagaikan kepompong, sahabat dengan saya. Ada Kang Dadan Ramdhani ya. Ada Wah Uceng, Silurah Anyer Piki Pan Helen mana oi? Oh,
Ini dari Anyar Banten, belum ini ya, kelihatan ini. Mr. Mickey Van Halen. Ada Mr. Dan Hamdani, Makbul Laris, Kota Baru. Ada Muhammad Abdul Hakim. Mantap, live di Bigo live juga biar nggak pada maksiat. Aduh, saya nggak punya Bigo itu. Kemudian Komo Setia juga hadir. Muhammad Abdul Hakim, Tantan Rustandi, ya. Hasanuddin Sobara Rawadalem. Waduh, kiai kita ini, Kiai Asep Jalaluddin Bakri. Aduh, menantu terbaik dari Waiing. Kiai Asep Jalaluddin Bakri, terima kasih. Ya. Satu di Karawang, satu di Bandung. Waduh, ada Jang Lukman, Tanu Direja, ya. Ada Pesonaku, Laskar Begundal, siap, Komandan. Satuan Brimob Polri, ya. Ada Abdul Kohar, Abi Fahmi, ya. Empok Ida Parida. Kemudian Apih Jarot. Kemudian, waduh, senior kita juga ini, Kang Haji Dede Asy'ari di Cianjur. Kang Insinyur Haji Ayambari, Mang Dindin Samendoz yang punya parfum di Kota Bekasi. Ada Neng Mai Pratama, ya, dari Al Mustafa. Terima kasih, Neng. Di-share ya, biar teman-teman kuliahnya di Unsika pada hadir juga. Ada Ustadz Nur Khojin, Komandan Banser Kerawang. Ada Zikri Abdul Fatah Alfar. Ustadz Dodi Hudori, Depok. Makasih, Ustadz. Ada Kang Tommy Mustomi. Ya. Semua yang hadir, semoga sehat-sehat selalu di awal tahun Hijriah ini. Maulana Mubarak, Mas Riyadi Ngasiran, saking Surabaya. Terima kasih, Mas. Ada bibiku tercinta, Bi Haji Hidayati Fatimah bersama Mang Profesornya. Ada Win Mariati, ada Kisurya Kencana. Sur, ngopi Sur. Nah, Dindin Dadan Ramdan juga hadir, ya. Nah. Wasiat yang kedua, kullahum la ta'malu bihawa nisaikum. Nah, ini mohon maaf ini kepada ibu-ibu. Mohon maaf sekali, saya hanya menyampaikan apa yang dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Katakan kepada anak-anakmu, wahai sis, la ta'malu bihawa nisaikum. Jangan kau ikuti kemauan istri kamu. Jangan kau lakukan apa yang diinginkan oleh istri-istri kamu. Fa inni amiltu bihawam ro'ati wa akatu minasyajarati palahakot ni an-nadama. Bapak saja gara-gara ngikutin kemauan emak kamu itu, Ibu Hawa. Karena yang pertama digoda oleh iblis itu ya Ibu Hawa, istrinya Nabi Adam. Akhirnya karena sudah tergoda, Ibu Hawa ngomong sama suaminya, Mas, mana sih? Aku pengen itu dong, Mas. Oh, buah koldi. Katanya manis banget tuh, Mas. Enak banget buah koldi. Lezat banget. Saya bilang, pokoknya mah Mas jangan usah nanya banyak, nanya-nanya dah. Mas sayang gak sih sama aku? Ya sayang dong. Gimana sih? Kan kamu istri aku. Ya kalau sayang ambilin dong. Akhirnya karena ngikuti kemauan Ibu Hawa, aku juga dikeluarkan dari surga. Aduh. Ya oleh karena itu kata Nabi Adam, kamu gak usah mengikuti kemauan istri-istri kamu. Ya, tapi ini jangan diartikan istri pengen jalan-jalan lalu ada alasan, ini wasiat Nabi Adam juga kepada anaknya Nabi Sis,
nggak usah ngikutin kemauan istri katanya. Nah, saya mau ngikutin pengajian Mukasafatul Qulubnya saja itu, ya, Imam Ghazali. Bukan begitu Haji Dadang, bukan, ya. Pak Laskar Begundal bukan seperti itu. Maksudnya ketika suami sudah menjalankan semua kewajibannya, nafkah lahir, nafkah batin, lebih dari itu si istri menuntut yang lain. Mas, masa mobil masih mobil kotak begini, mobil carry kan, ya tahu sendiri Mas, sama dengan mobil orang minta jariah yang keliling ke tiap kampung. Ganti dong Mas, tangga kita noh, ada mobil keluaran terbaru tuh, gimana sih, ganti. Kata suaminya, ya Neng, suamimu ini kan cuma pekerja biasa, ya, pejabat biasa, ya, mana mungkin, duit dari mana ya, gaji cuma sebegitu. Karena kita kan lagi kuliah, yang kedua lagi masuk SMA, masuk aliyah, ketiga juga masuk SMP. Udahlah, terima aja mah. Ah, bapak kan punya kebijakan, dari mana kek? Akhirnya suami yang tadinya jujur jadi korupsi gara-gara digoda oleh istrinya. Nah, ini istri yang seperti ini yang membawa kita, membawa suaminya masuk neraka, yang harus kita hindari. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Bang, mana sih? Tangga tuh, kemarin beli TV gede banget ya, 100 in. Kita TV-nya deh 14 in. Nonton bola juga out terus. TV naletik. Nonton bola out lagi, out lagi. Bentar-bentar out, bentar-bentar out. Mana Mas? Kayak orang-orang dong. Ya, suamimu ini kan Neng, cuma karyawan biasa di perusahaan. Ah, orang-orang juga Mas miara tuyul noh. Ayo dong, kita ke dukun, kita beli tuyul dukun sana biar cepet kaya nih. Jangan ikuti kemauan istri-istri kamu yang dapat menjerumuskan kalian semua ke dalam perbuatan yang maksiat. Ya, ingat ini wasiat Nabi Adam kepada putranya, Sis alaihissalam. Nah, tapi sekali lagi ini semua berlaku untuk suami, untuk kemauan istri yang tidak bisa menerima nafkah yang diberikan suaminya, baik lahir maupun batin. Suaminya sudah memberikan nafkah lahir, nafkah batin, gaji semua sudah dikasihkan. Dia nuntut lebih. Mas, kayak orang-orang dong. No, orang mah tangannya istri tetangga sudah penuh sama emas. Emasnya emas putih lagi. Kata suaminya, kan aku juga emas ini. Mas Pauji. Ada. Wasalisu yang ketiga, kullahum kullu amalin turidunahu fanzuru akibatahu fa inni law nazartu akibatal amri lam yusibni ma asoban. Bilang, katakan kepada anak-anakmu, Sis, setiap perbuatan yang akan kamu lakukan itu fangzuru akibatah, hendaklah kau pikir akibatnya. Jangan main gabres saja. Cekolot baheula mah, kata orang-orang tua dulu, sing asak-asaknya mikir bisi tutung. Sing asak-asaknya mikir bisi kaduhung akibatna. Sing asak-asaknya nanti bisi tutung tambagana, sing asak-asaknya mikir bisi kaduhung akhirna. Ya. Sebelum kita lakukan sesuatu, berpikir dulu, apakah akibat yang akan terjadi ini bisa menguntungkan kita atau justru membuat kita madarat.
justru merugikan diri kita. Pikir dulu. Pak ini lau nazartu akibatal amri lam yusibni ma asobani. Bapamu ini nak, kalau saja dulu berpikir akibat yang akan didapatkan ya dari makan buah kholdi itu, lam yusibni ma asobani, Bapak tidak akan merasakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Nah, ini Bapak berada di dunia ini, di bumi ini ya gara-gara Bapak dulu tidak memikirkan matang-matang. Maka sekali lagi, jika Anda ingin bertindak, Anda ingin berbuat, pikirkan terlebih dahulu. Apakah perbuatan Anda itu menguntungkan atau justru merugikan kita. Warabiu yang keempat, idza darabat qulubukum bi syai' fajtanibuh fa inni hina akaltu minasy syajarati iddaraba qalbi falam arji' falahaqaniyan nadamu. Jika hatimu merasa terguncang, kabita, tergoda bisyai'in, terhadap sesuatu, tergoda oleh sesuatu, terguncang oleh sesuatu, fajtanibuh, tinggalkan saja, tinggalkan. Enggak usah diikuti. Pak ini hina akal tunas syajar itoroba qalbi palam arji palahakunian nadam. Karena bapakmu dulu ketika melihat buah kholdi itu, hati ini terguncang, tergoda palam arji, dan akhirnya enggak kembali lagi. Sampai aku makan buah kholdi itu, palahakunian nadam, maka aku menyesal selamanya. Jadi kalau kita melihat mobil Alphard, terguncang tuh hati, ingin punya mobil Alphard, udah tinggalkan. Ya, berarti itu yang membuat kita akan menjadi lebih madarat. Sudah aja yang adalah Inopawe orang banyak kelasna, tak usah yang Alphard, kecuali Al-Fatihah, ya. Ustadz Farid. Kang Dudung Abdul Salam, Depok nih. Ya, alhamdulillah selalu hadir. Terima kasih. Mana ini? Jai Aprak, Ibu Zao, Fauzi Muhammad, kemudian Suhendar Ndai, Kang Dayat Apana Ocon, berarti anaknya Mang Ocon, Jang Ocon. Kemudian Wanung, ya, Wanung, terima kasih Wanung. Ada lagi siapa? Ian Jedoang, Yang Doang, ya, Suyatno Yatno, ya. Maulana Mubarak, Win Mariati, ya, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ki Ageng Pandan Alas, terima kasih Ki Ageng. Yang kelima, wal khamisu istashiru fil umur fa inni law syawartul malaikata lam yusibni ma asobani. Bilang sama anak-anakmu sis, kata Nabi Adam nih, wasiat Nabi Adam kepada putranya Nabi sis, sampaikan, berikan wasiat kepada anak-anakmu bahwa harus bermusyawarah dalam segala hal. Istashiru fil umur, bermusyawarahlah kalian dalam segala hal. Musyawarah dengan istri, kalau sudah gede musyawarah dengan anak, kalau anak-anak masih kecil musyawarah dengan ya orang tua kita, kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, dengan saudara kita, kakak kita, adik kita, musyawarah. Ya. Dalam segala urusan, fa inni law syawartul malaikat lam yusibni ma asobani. Dulu saja kalau Bapak minta pendapat para malaikat, musyawarah dengan para malaikat, lam yusibni ma asobani, mungkin Bapak tidak akan merasakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Ini gara-gara Bapak dulu tidak ngajak musyawarah kepada malaikat. Kan waktu itu Bapak temennya ya di samping ibu kamu, kata Nabi Adam, ya para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, ya para malaikat lah di surga. Kalau saja waktu itu Bapak musyawarah dengan para malaikat,
mungkin Bapak tidak bernasib seperti ini. Lam yusibni ma asobani itu begitu. Bapak tidak bernasib seperti ini, dikeluarkan dari surga. Tapi jangan punya pikiran bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena kesalahan beliau. Ya, su'ul adab kalau kita bilang bahwa semua yang dilakukan, semua skenario diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi ini gara-gara kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa. Akhirnya kita semua menanggung dosa. Nggak ada dosa yang kita tanggung yang diwariskan dari Nabi Adam. Nggak ada dosa warisan menurut teori kita ya, teori Islam. Ya. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam di alam sana, tentunya di alam ruh. Nabi Musa ini seolah-olah komplain kepada Abul Bashar, Nabi Adam, ya, kepada kakek moyangnya. Kalau bahasa kita ini, Bah Adam, kenapa sih dulu Mbah pakai makan buah kholdi segala, kegoda sama iblis? Ini gara-gara Mbah ini. Anak-anak cucu Mbah tuh no lihat no. Sekarang harus nanggung akibatnya. Kata Nabi Adam, "Hei Musa, cucuku, kamu gak boleh bilang begitu. Semua ini terjadi hakikatnya atas kudrat iradah Allah. Semua ini sudah merupakan skenarionya Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Semua ini aturan Allah. Cuma karena Nabi Adam ini ya seorang nabi yang selalu dibimbing wahyu oleh Allah, beliau tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga nasihat beliau kepada Nabi Musa. Jangan pernah kau salahkan siapapun, termasuk bapamu ini. Apalagi kamu menyalahkan Allah, jangan pernah." Maka Nabi Adam dalam doanya ketika diturunkan dari surga itu bersama Ibu Hawa selalu melantunkan Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama puluhan tahun, bahkan ada yang bilang selama ratusan tahun, 200 tahun Nabi Adam alaihissalam melantunkan itu sambil berurai air mata mohon ampun kepada Allah, mengakui zalamna anfusana, yang salah bukan engkau ya Allah, tapi yang salah aku telah aniaya kepada diriku sendiri. Maka akhirnya Allah terima taubatnya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Allah pertemukan mereka kembali di sebuah gunung yang kita kenal dengan Jabal Rahmah yang berada di Padang Arfah, Saudi Arabia sekarang. Ya, tapi memang sekali lagi, walaupun memang itu skenario Allah, sekali lagi jangan pernah ada terbesit dalam hati kita atau kita ucapkan bahwa semua ini adalah kesalahan dari Nabi Adam dan kesalahan dari Allah sendiri. Apalagi kalau sudah menyalahkan Allah, bahaya itu, bahaya. Kita berdosa, terjerumus ke dalam dosa, akui bahwa itu adalah kezoliman kita, kebodohan kita, keterlaluan kita melewati batas-batas yang Allah tentukan. Rabbi zolamtu nafsi faghfirli, Rabbi zolamtu nafsi faghfirli, ya Tuhan, akulah yang sudah menganiaya diriku sendiri. Ketika Allah mendengar pengakuan dosa seseorang bahwa yang zalim itu dirinya, bukan Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Tetapi sebaliknya, ketika ada seorang hambanya kemudian malah menyalahkan Allah, aku begini kan engkau yang mentakdirkan, aku mabok, aku judi, aku zina,
Semuanya kan hakikatnya Engkau ya Allah. Kenapa Kau biarkan saja? Nah, Allah paling demek gitu. Paling gak seneng sama hambanya yang menyalahkan Allah. Allah bilang dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu diceritakan. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, Allah sangat murka sekali. Kamu ini macem-macem. Yang dosa kamu, yang nanggung akibatnya kamu, kok nyalahin aku? Kurang ngajar. Udah, aku gak pernah akan memaafkan kamu sekalipun. Nah, makanya kalau kita lagi sedang bermunajat kepada Allah, yang pertama kita akui bahwa kita ini zalim kepada diri kita. Rabbi, zalamtu nafsi, faghfirli. Ya Allah, yang maksiat itu aku, yang durhaka itu aku, karena kebodohanku ya Allah, karena kelalaianku. Oleh karena itu, maafkan segala dosaku. Allah senang itu. Nah, sebetulnya kamu maksiat itu atas kudrat dan iradatku. Tapi karena kamu akui bahwa itu kesalahanmu, aku senang. Aku maafkan segala kesalahanmu. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Artinya menjaga adab sopan santun seorang hamba kepada Rabbnya. Etika seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang disampaikan Nabi Adam kepada Nabi Musa alaihissalam. Jangan kau pernah menyalahkan bapakmu. Jangan kau pernah menyalahkan siapapun, karena ini semua adalah skenario Allah. Tetapi tetap sebagai etika sebagai seorang hamba, ya kita harus menyalahkan diri kita. Jangan pernah kita salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon ieu? Mang Wakil Engkus Kusnadi ka mana? Oh, ini Mang Wakil ka mana? Waduh, Mang Din Mulyana. Mang Dindin Ibrahim. Ya. Pemda Purwakarta ini. Sekjen MPPK Aceh. Kang Mus. Aduh, Kang Mus. Tos sila heula sakedap. Alhamdulillah, Kang Mus mah luar biasa. Unggal peuting ge beak tasbih 7 ku Kang Mus mah dikeletukan. Aduh. Kang Mus, Kang Anwar Hilmi ka mana ya? Daya. Mulyana SA ngazoliman urang sadaya, betul. Ya, Ceng, ngusup Ceng ah. Ceng kapoponcol Ceng, ngusup. Waduh, ini kok jadi malik begini. Ngucup Ceng, si Ucup ajakan di Empangna Haji Holil, Haji Kandar. Ahmad Rasul, Ahmad Rasul. Aduh, Abah Bahyayan, Lipo City, Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Karawang. Terima kasih Bahyayan. Wakil Ade Hatta, ya. Ada Nur Lahamuddin, ada Nalfi Koto, ya. Ada Syamaun Ghazi, ada Masdi, ya. Kemudian sudah nih ke atasnya, tinggal ke bawahnya. Kang Nandang Abdullah Tahajuddin. Wah, ini tukang tahajud nih Kang Nandang ini. Tahajuddin namanya juga, ya. Kalau Haji Kandar pan Haji Kandar Duhauddin karena suka sholat duha. Ya, ini Tahajuddin berarti suka sholat tahajud. Terima kasih semuanya. Tak terasa sudah 40 menit lebih sedikit saya menemani Anda walaupun melalui udara. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah ampuni kesalahan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun wa biha Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Berkahna lima jalmi
lengitkeun kana panyakit balai nu mantak nganyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Santri Nurbatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.